Setiap bangunan besar, setiap institusi yang kita kagumi, pasti punya cerita di baliknya kan? Nah, hari ini kita akan menelusuri jejak salah satunya. Kisah lahirnya Minuwedoro. Sebuah madrasah yang fondasinya ternyata bukan cuma semen dan batu, tapi semangat juang dan gotong royong warganya. Oke, coba lihat deh. Ini dia Minuwedoro yang kita kenal sekarang. Keren ya, megah, modern, dan penuh dengan aktivitas siswa. Tapi pernah kepikiran nggak, semua ini berawal dari mana? Untuk tahu jawabannya, kita harus putar waktu jauh ke masa lalu. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Gimana ceritanya sekolah yang semodern ini bisa lahir dari sebuah surau yang sangat sederhana. Dan yang lebih hebat lagi, dibangun di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Yuk, kita gali ceritanya bareng-bareng. Untuk bisa paham cerita sekolahnya, kita harus kenal dulu sama desanya. Karena kisah ini akarnya ada di sana, di sebuah kampung yang unik dan makmur pada zamannya, yaitu Desa Wedoro. Jadi, jauh sebelum terkenal karena madrasahnya, Wedoro itu udah punya julukan keren, Kampung Sandal. Ya, disinilah pusatnya para pengrajin dan juragan sandal. Coba bayangin, di era 50-an, desa ini jadi salah satu yang paling makmur di wilayahnya. Ini adalah kampungnya para wirausahawan sejati. Tapi, ya itu, buat para sesepuh desa waktu itu, sukses secara ekonomi aja tuh rasanya belum lengkap. Mereka punya visi yang jauh ke depan. Mereka sadar betul ada investasi yang jauh lebih berharga untuk masa depan anak cucu mereka, yaitu pendidikan yang layak, yang berlandaskan iman. Dan dari sinilah, babak baru itu dimulai. Cita-cita mulia itu mulai bersemi, bukan di gedung mewah, tapi di sebuah tempat yang sangat-sangat sederhana, yang nantinya akan jadi cikal bakal madrasah ini. Inilah dia salah satu tokoh kuncinya, K.H. Bahri. Tapi, coba deh perhatikan tanggalnya baik-baik. 14 Agustus 1949. Itu cuma 3 hari sebelum kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keempat. Di saat negara kita masih bergejolak, masih mempertahankan kedaulatan, justru di tengah ketidakpastian itulah mereka berani menanam benih pendidikan. Luar biasa kan? Coba kita bayangin bareng-bareng suasananya. Kelas pertama di Langgar Gede. Anak-anaknya belajar sambil duduk di lantai, lesehan. Pakaiannya cuma sarung dan kopiah. Nggak ada tuh yang namanya seragam. Apalagi bayar SPP, semuanya gratis, murni karena haus akan ilmu. Dan yang bikin merinding, murid-muridnya itu datang dari 8 desa di sekitar situ. Ini bukti nyata betapa masyarakat waktu itu rindu banget sama yang namanya pendidikan. Semangat yang udah menyala di Langgar Gede itu ternyata nggak bisa dibendung lagi. Mimpi mereka tumbuh semakin besar. Mereka harus punya gedung madrasah yang sesungguhnya. Tentu aja prosesnya nggak instan ya, butuh waktu dan perjuangan. Semuanya dimulai dari kemurahan hati Yai Irsyad yang mewakafkan tanahnya. Lalu mereka mulai bangun pondasi, sempat terhenti, terus lanjut lagi. Saking seriusnya, mereka bahkan sampai mendatangkan guru-guru dari Jombang, biar kualitasnya terjamin. Sampai akhirnya ya, setelah perjuangan panjang selama hampir 1 dekade, gedung sederhana pertama itu pun berdiri. Dan yang dimaksud sederhana di sini tuh bener-bener sederhana loh. Dindingnya itu cuma separuh tembok, itu pun masih kasar, belum dihaluskan. Nah, separuh atasnya cuma dari anyaman bambu atau gedek. Ini nunjukin banget fokus mereka. Yang penting proses belajar bisa jalan, bukan soal kemewahan gedungnya. Dan inilah hasilnya. Lihat deh foto ini. Wajah-wajah para siswa angkatan 1972 ini adalah bukti hidup dari semua pengorbanan itu. Mimpi para perintis kini telah menjadi masa depan untuk anak-anak ini. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih kekuatan tak kasat mata yang bikin semua ini jadi mungkin terjadi? Nah, ini semua karena semangat yang luar biasa dari para perintis. Kekuatan itu punya satu nama, gotong royong. Sebuah konsep yang kayaknya udah mendarah daging ya di budaya kita. Intinya adalah bekerja bersama-sama, bahu-membahu, untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Inilah mesin penggerak utama di balik berdirinya madrasah ini. Ini bukan cuma sekedar slogan loh. Ini benar-benar dipraktekin. Pasir buat bahan bangunan, warga ambil sendiri dari sungai. Batu batanya, mereka bikin sendiri, cetak sendiri, bakar sendiri. Seluruh proses pembangunan fisiknya dilakukan dengan kerja bakti. Setiap orang menyumbang apa yang mereka bisa, entah itu tenaga, waktu, atau material. Luar biasa ya. Semangat kebersamaan ini nggak cuma soal membangun tembok fisik, tapi juga meruntuhkan tembok penghalang pendidikan. Ada satu kalimat dari H.E. Masnoh, salah satu alumni angkatan awal, yang menurut saya merangkum segalanya dengan sempurna. Sekolah boleh bayar beras.
Apa maksudnya? Wah, artinya dalam banget. Jangan sampai kesulitan ekonomi menutup pintu ilmu. Kalau ada keluarga yang tidak punya uang tunai, mereka boleh membayar iuran sekolah dengan beras. Sebuah kebijakan sederhana yang memastikan pendidikan bisa dijangkau oleh siapapun, tanpa terkecuali. Lantas apa warisan abadi dari para perintis ini untuk kita semua, untuk generasi-generasi setelahnya? Coba deh lihat perbandingan ini. Sebelah kiri, masa lalu. Sebelah kanan, masa kini. Jelas ya, seragamnya beda, gedungnya beda, zamannya pun udah beda jauh. Tapi ada satu hal yang rasanya nggak berubah. Tatapan mata dan semangat mereka. Warisan itu ternyata nggak lekang oleh waktu, terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, inilah inti dari semuanya. Warisan sejati Minuwedoro itu bukanlah gedung yang berdiri megah hari ini. Bukan. Warisan terbesarnya adalah sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa kita rasakan, yaitu fondasi semangat, keikhlasan, dan keyakinan bahwa dengan kekuatan komunitas, hal-hal yang tampaknya mustahil pun bisa menjadi mungkin. Kisah yang luar biasa ini pun meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dari semua warisan semangat para perintis tadi, ada gotong royongnya, keikhlasannya, visinya yang jauh ke depan. Kira-kira semangat mana ya yang paling relevan dan paling kita butuhkan untuk menghadapi tantangan di zaman kita sekarang?